Abad ke-8, Eropa sedang berada dalam masa yang tidak stabil. Kerajaan-kerajaan kecil saling bersaing. Pertahanan pesisir lemah. Biara-biara menyimpan emas dan perak tanpa perlindungan militer. Di utara benua, di wilayah yang kini dikenal sebagai Skandinavia, hidup bangsa pelaut yang sedang berubah. Mereka bukan kekaisaran besar, bukan kerajaan terpadu. Mereka adalah kumpulan kepala suku dari Norwegia, Swedia, dan Denmark. Namun, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki bangsa lain. Keberanian menembus laut terbuka dan kapal tercepat di dunia saat itu. Abad ke-8, Eropa sedang berada dalam masa yang tidak stabil. Kerajaan-kerajaan kecil saling bersaing. Pertahanan pesisir lemah. Biara-biara menyimpan emas dan perak tanpa perlindungan militer. Di utara benua, di wilayah yang kini dikenal sebagai Skandinavia, hidup bangsa pelaut yang sedang berubah. Mereka bukan kekaisaran besar, bukan kerajaan terpadu. Mereka adalah kumpulan kepala suku dari Norwegia, Swedia, dan Denmark. Namun, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki bangsa lain. Keberanian menembus laut terbuka dan kapal tercepat di dunia saat itu. Tanah Skandinavia tidak subur. Musim dingin, panjang, dan kejam. Hanya sebagian kecil wilayah yang bisa ditanami. Faktor utama yang mendorong ekspansi Viking: pertumbuhan populasi, perebutan kekuasaan antar kepala suku, kekurangan lahan, keinginan mencari kekayaan, kemajuan teknologi kapal. Kapal longship mereka ringan, fleksibel, dan cepat, bisa berlayar di samudra maupun masuk sungai sempit. Ini berarti tidak ada tempat yang benar-benar aman dari serangan mereka. Viking bukan bangsa bodoh atau liar. Mereka memiliki sistem hukum bernama Sing. Tempat keputusan diambil bersama. Mereka memiliki struktur sosial yang jelas dan budaya kehormatan yang kuat. Namun, ketika kesempatan datang dari luar negeri, mereka mengambilnya. Serangan di Biara Lindisfarne pada tahun 793 Masehi menjadi simbol awal era Viking. Serangan itu bukan hanya perampokan, itu adalah pesan. Eropa menyadari bahwa pesisir mereka terbuka dan rapuh. Setelah Lindisfarne, serangan menyebar cepat ke Inggris, Irlandia, Skotlandia, pesisir Prancis. Awalnya, Viking datang dan pergi. Namun, dalam beberapa dekade, pola berubah. Mereka mulai menetap. Pada abad ke-9, pasukan besar Viking yang dikenal sebagai Great Heathen Army menyerbu Inggris. Mereka tidak hanya merampok, mereka menaklukkan. Sebagian besar Inggris Timur jatuh ke tangan Viking dan menjadi wilayah yang disebut Danelaw. Di wilayah ini, hukum Nordik berlaku. Bahasa Norse memengaruhi bahasa Inggris. Kota-kota berkembang pesat. Pada awal abad ke-11, seorang raja Viking bernama Canute the Great muncul. Ia menjadi penguasa Inggris, Denmark, dan Norwegia. Untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan kerajaan maritim besar yang dipimpin bangsa Viking. Di Prancis, serangan Viking begitu sering hingga raja akhirnya memilih diplomasi. Pemimpin Viking Rollo diberi wilayah yang kemudian disebut Normandia. Sebagai imbalan, ia harus melindungi Prancis dari serangan Viking lain. Disinilah terjadi perubahan penting. Viking mulai berasimilasi. Mereka belajar bahasa Prancis, memeluk Kristen, menjadi bangsawan Eropa. Keturunan mereka kelak akan mengubah sejarah Inggris selamanya. Viking Norwegia bergerak ke barat. Sekitar 870 Masehi, mereka menetap di Islandia. Dari sana, Erik the Red menemukan dan menetap di Greenland. Sekitar tahun 1000 M, Leif Erikson mencapai wilayah yang kini diyakini sebagai Amerika Utara. Itu terjadi hampir 5 abad sebelum Columbus. Meski permukiman mereka di Amerika tidak bertahan lama, fakta ini menunjukkan betapa jauhnya jangkauan pelayaran Viking. Viking dari Swedia bergerak ke timur melalui sungai-sungai Rusia. Mereka berdagang bulu, madu, dan budak. Mereka mencapai Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Beberapa bahkan menjadi pasukan elit pengawal kaisar, dikenal sebagai Varangian Guard. Koin-koin Arab ditemukan di wilayah Skandinavia
bukti kuat hubungan perdagangan hingga dunia Islam. Viking bukan hanya perampok, mereka adalah penghubung peradaban. Selama berabad-abad, Viking menyembah dewa-dewa Nordik seperti Odin dan Thor. Namun, pada abad ke-10 dan ke-11, raja-raja Skandinavia mulai memeluk Kristen. Alasannya strategis, untuk memperkuat hubungan diplomatik dan menyatukan kerajaan mereka. Ini juga membantu mengurangi konflik internal. Dengan masuknya Kristen, struktur negara menjadi lebih stabil. Era penjarahan perlahan memudar, menandai perubahan besar dalam sejarah mereka. Tahun 1066 menjadi penutup era Viking. Raja Norwegia, Harald Hardrada, menyerang Inggris. Ia kalah dalam pertempuran Stamford Bridge. Beberapa minggu kemudian, keturunan Viking dari Normandia, William the Conqueror, menang di pertempuran Hastings. Ironisnya, warisan Viking justru berlanjut melalui bangsa Norman. Namun, sebagai era ekspansi dan penyerangan, itulah akhirnya. Selama hampir 3 abad, Viking berlayar melintasi badai, menantang kerajaan besar, dan menembus batas dunia yang dikenal manusia. Mereka datang dari tanah es di Skandinavia. Namun, jejak mereka tertinggal di Inggris, Prancis, Rusia, hingga Amerika Utara. Mereka bukan sekadar perampok. Mereka adalah penjelajah, pedagang, pejuang, dan pembentuk sejarah. Tahun 1066 memang menandai akhir era Viking. Tetapi semangat mereka, keberanian untuk melangkah ke wilayah yang belum dikenal, tidak pernah benar-benar hilang. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah tentang bagaimana manusia berani melampaui batasnya. Dan Viking telah membuktikannya. Kalau kamu suka cerita sejarah yang dalam, sinematik, dan penuh makna seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di komentar sejarah apa lagi yang ingin kamu lihat selanjutnya. Karena masih banyak kisah besar dunia yang belum kita ungkap bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya.